Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan riset aset. Perkenalkan, nama saya Siti Fatul Barokah dengan NIM 11160949. Perkenalkan, nama saya Zahra Tiasmita Putri dengan NIM 111903664. Perkenalkan, nama saya Anggraini Dwi Lesmanawati dengan NIM 111900353. Perkenalkan, nama saya Amelia Yolanda dengan NIM 111900932. Perkenalkan, nama saya Cynthia Anggraini dengan NIM 111900479. Selamat menyaksikan. Saya Anggraini Dwi Lesmanawati dengan NIM 111900353. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Akuntansi memberikan informasi mengenai gambaran keuangan baik dalam suatu perusahaan, pemerintahan maupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Akuntansi merupakan bagian sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan yang paling relevan. Dan terdapat salah satu bagian akuntansi yang memiliki faktor besar dan memiliki adil pada laporan keuangan, yaitu aktiva tetap. Dalam menjalankan suatu bidang usaha, salah satu aktiva yang penting dalam menunjang kegiatan operasional yaitu aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan harta milik perusahaan yang dipergunakan secara terus-menerus. Aktiva itu sendiri juga memiliki peran penting, dan untuk memaksimalkan peran tersebut dibutuhkan kebijakan yang tepat dan pengolahan aktiva tetap. Para pengambil keputusan akan sangat membutuhkan latin informasi mengenai aktiva tetap, yaitu akuntansi aktiva tetap. Laporan keuangan merupakan kebutuhan mutlak setiap pelaku usaha. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan akuntansi keuangan yang bersifat informatif, akurat, dan dapat dipercaya. Dalam laporan keuangan, perkiraan aktiva tetap nilainya material, sehingga mempengaruhi besar kecilnya jumlah aktiva, dan selanjutnya akan mempengaruhi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Di sini ada beberapa jenis aktiva tetap, terdiri dari yang pertama itu ada lahan. Lahan adalah bidang tanah, merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi, pencatatan antara bangunan dan lahan harus dipisahkan, dan bangunan dianggap bagian dari lahan atau konstruksi yang dapat meningkatkan nilai lahan, maka pencatatan digabungkan dengan nilai lahan. Yang B, ada gedung. Gedung adalah bangunan yang terdiri di atas lahan. Dalam hal ini, gedung mengalami penyusutan dari tahun ke tahun hingga nilainya berkurang tiap periodenya. Yang C, ada kendaraan. Kendaraan adalah sarana angkutan yang dimiliki perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional seperti mobil dinas, truk, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ada perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor adalah alat-alat kantor seperti inventaris kantor, inventari pabrik, dan inventaris gedung. Baik, saya Siti Fatul Barokah dengan NIM 11190949 akan menerangkan tentang penyusutan aktiva tetap. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau PSAK tahun 2011 mengungkapkan bahwa metode penyusutan dapat dikelompokkan menjadi metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit. Di mana penyusutan adalah pengalokasikan harga perolehan aktiva tetap menjadi beban dalam periode akuntansi. Pada perusahaan PT Soreja ini menggunakan metode garis lurus untuk mengetahui penyusutan dalam aktiva tetap, di mana akumulasi penyusutan merupakan bukan sebuah dana pengganti aset, melainkan jumlah harga perolehan aset yang telah dibebankan melalui pemakaian yang cukup besar atau material namun tidak sering terjadi. Di sini terdapat dua macam metode penyusutan, di mana pada berdasarkan waktu dan berdasarkan penggunaan. Pada metode penyusutan berdasarkan waktu ini terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, di mana pertama metode garis lurus atau straight line method, kedua metode pembebanan yang menurun atau dipercepat, ketiga metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit method,
Dan terakhir, metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Dan ada metode penyusutan berdasarkan penggunaan, di mana terdiri dari metode jam jasa atau service hours method dan metode unit produksi atau productive output method. Nah, di sini pada metode penyusutan ada metode garis lurus atau straight line method. Metode ini menggabungkan alokasi biaya dengan berlalunya waktu dan mengakui pembebanan periodik yang sama sepanjang umur aset. Selisih antara harga perolehan aset dengan nilai residunya dibagi dengan masa manfaat aset akan menghasilkan beban penyusutan periodik dengan menggunakan metode garis lurus. Besarnya beban penyusutan periodik dapat dihitung sebagai berikut. P sama dengan harga perolehan dikurangi estimasi nilai residu dibagi estimasi masa manfaat, di mana P di sini adalah biaya penyusutan. Selanjutnya, ada metode pembebanan yang menurun, di mana beberapa kondisi yang memungkinkan penggunaan metode beban menurun sebagai berikut. Kontribusi jasa tahunan yang menurun, efisiensi operasi atau restasi operasi yang menurun, terjadi kenaikan beban perbaikan dan pemeliharaan, serta turunnya aliran masuk kas atau variabel. Di mana rumus pembebanan yang menurun yaitu N dikali N tambah 1 dibagi 2, di mana N di sini lamanya estimasi pada manfaat aset. Selanjutnya, metode jumlah angka tahun akan diterangkan oleh Cynthia Anggraeni. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai metode jumlah angka tahun. Metode ini menghasilkan beban penyusutan yang menurun setiap tahun. Berikutnya, perhitungan ini dilakukan dengan mengalihkan suatu seri pecahan nilai ke nilai perolehan aset yang dapat disusutkan. Besarnya nilai perolehan aset yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan estimasi nilai residunya. Pecahan yang diambil didasarkan pada masa manfaat aset bersangkutan. Unsur pembilang dari pemecahan ini merupakan angka tahun yang diurutkan secara berlawanan atau mencerminkan banyak tahun dari umur ekonomis yang masih tersisa pada awal tahun bersangkutan. Sedangkan unsur penyebut dari pecahan diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh angka dari umur ekonomis aset atau dapat dihitung dengan menggunakan rumus pembilangnya adalah angka yang ikut menurun. Sedangkan penyebutnya adalah hasil penjumlah angka. Seperti ini rumusnya, P sama dengan umur ekonomis aktiva dikali nilai buku dibagi jumlah ekonomis aktiva. Terus selanjutnya ada metode saldo menurun ganda. Metode ini menghasilkan beban penyusutan periodik yang menurun selama estimasi umur ekonomis aset. Beban penyusutan periodik dihitung dengan mengalihkan suatu tarif persentase atau konstan ke nilai buku aset setelah sama atau mendekati estimasi nilai residunya. Besarnya penyusutan untuk tahun terakhir dari umur ekonomis aset harus disesuaikan agar nilai buku di akhir masa manfaat aset tetap tersebut mencerminkan besarnya estimasi nilai residu. Untuk menentukan persentase penyusutan dalam periodik ini dengan mengalihkan dua persentase tarif penyusutan yang digunakan dalam menghitung penyusutan metode garis lurus tanpa memperhatikan nilai sisa. Seperti ini contohnya, P sama dengan 2 dalam kurung 100% atau umur ekonomis. Selanjutnya, metode jam jasa. Metode ini adalah pembelian suatu aset menunjukkan pembelian sejumlah jam jasa langsung dalam menghitung besarnya beban penyusutan. Metode ini membutuhkan estimasi umur aset berupa jumlah jam jasa yang dapat diberikan aset oleh aset bersangkutan. Harga perolehan dapat disusutkan. Harga perolehan dikurangi dengan estimasi nilai residunya, dibagi dengan estimasi total jam jasa,
menghasilkan besarnya tarif penyusutan untuk setiap jam pemakaian aset. Pemakaian aset sepanjang periode atau jumlah jam jasa dikalikan dengan tarif penyusutan tersebut akan menghasilkan besarnya beban penyusutan periodik. Besarnya beban penyusutan ini akan berfluktuasi tetapi setiap periodenya, tergantung saat jumlah kontribusi jam jasa yang diberikan oleh aset yang bersangkutan. Seperti ini rumusnya, yaitu P sama dengan harga perolehan diambil nilai sisa dikali dengan jumlah jam kerja. Untuk selanjutnya, metode unit produksi. Metode ini, aset yang diperoleh diharapkan dapat menghasilkan jam dalam bentuk hasil unit produksi tertentu. Metode ini memerlukan suatu estimasi mengenai total unit output yang dapat dihasilkan aset, harga perolehan yang dapat disusutkan, harga perolehan yang dikurangi dengan estimasi nilai residu, dibagi dengan estimasi total output, menghasilkan besarnya tarif penyusutan aset setiap unit produksinya, jumlah unit produksi yang dihasilkan selama periode dikalikan dengan tarif penyusutan per unit, menghasilkan besarnya beban penyusutan periodik. Besarnya beban penyusutan ini akan difluktuasikan setiap periode tergantung kontribusinya. Dasar teori ini dipakai adalah aktiva itu dimiliki untuk menghasilkan produk. Rumusnya seperti ini, P sama dengan harga perolehan diambil nilai sisa dikali taksiran jumlah produksi. Saya Amelia Yolanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa data. Berdasarkan dari neraca PT Suraja tahun 2015 sampai 2016 diketahui bahwa beban penyusutan yang terdapat pada perusahaan sebesar 61.275 juta dan 46 juta. Perusahaan menyusunkan aktiva tetapnya dengan menggunakan metode garis lurus atau straight line dengan perhitungan atau harga perolehan dikali persentase penyusutan. Di sini juga ada perhitungannya ya. Nah, keterangan harga perolehan tanah per buku tanggal 1 bulan 1 2016 sebesar 250 juta. Tapi tanah juga tidak mempunyai penambahan pengurangan. Per buku tanggal 31 bulan 12 2016 dia tanah 250 juta tidak memiliki penyusutan. Gedung per buku tanggal 1 bulan 1 2016 memiliki 300 juta. Di gedung juga tidak memiliki penambahan pengurangan. Per buku tanggal 31 bulan 12 2016 300 juta dengan metode GL atau garis lurus 10% dalam penyusutannya. Kendaraan 100 juta. Kendaraan juga dapat penambahan 100 juta tetapi tidak mempunyai pengurangan. Per buku tanggal 31 2016 dia memiliki 200 juta dengan metode GL, penyusutannya 15%. Peralatan yaitu sebesar 20 juta dan penambahannya sebesar 5 juta. Pengurangannya tidak memiliki. Per buku tanggal 31 bulan 12 2016 memiliki 25 juta dengan metode GL, penyusutannya 5%. Nah, karena PT Suraja pada kali ini hanya berfokus menghitung penyusutan pada kendaraan dan peralatan kantor, maka berikut perincian yang dapat kami analisa. Nah, perhitungannya harga perolehan kendaraan saldo awal per tanggal 1 bulan 1 2016 sebesar 100 juta. Penambahan tahun 2016 tanggal 5 bulan 2 2016 BK 14 2 16 1 unit truk B764 SA
sebesar 25 juta. Tanggal 15 bulan 10 2016 BK 20 X 16 1 unit mobil Kijang B 194 SA sebesar 75 juta. Total penambahan sebesar 100 juta. Saldo aktif per tanggal 31 bulan 12 tahun 2016 sebesar 200 juta. Perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Saldo awal tanggal 1 bulan 1 2016 sebesar 15 juta. Penyusutan tahun 2016 kendaraan tahun sebelumnya sebesar 100 juta dikali 15% sama dengan 15 juta. Mobil truk B7604SA 11/12 dikali 25 juta dikali 15% sama dengan 3.437.500. Mobil Kijang B194SA 3/12 dikali 75 juta dikali 15% sama dengan 2.812.500. Total penyusutan kendaraan 2016 sebesar 21.250.000. Akumulasi penyusutan kendaraan 36.250.000. Perhitungan harga perolehan peralatan kantor saldo awal per tanggal 1 bulan 1 2016 sebesar 20 juta. Penambahan tahun 2016 12 bulan 8 2016 BK 26 V11 16 2 unit printer sebesar 4.500.000. 10 tanggal 10 bulan 11 tahun 2016 BK 11 X 16 2 unit mesin TIK sebesar 500.000. Total penambahan sama dengan 5 juta. Saldo akhir per tanggal 31 bulan 12 2016 total seluruhnya adalah 25 juta. Adapun perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan saldo awal per tanggal 1 bulan 1 2016 sebesar 1 juta. Penyusutan tahun 2016 peralatan kantor tahun sebelumnya sebesar 20 juta dikali 5% sama dengan 1 juta. 2 unit printer 5/12 dikali 4.500.000 dikali 5% sama dengan 281.250.000 rupiah. 2 mesin TIK 2/12 dikali 500.000 dikali 5% sama dengan 4.166 rupiah. Beban penyusutan 2016 1.416.000 rupiah. Akumulasi penyusutan sebesar 2.285.416 rupiah. Maka hasil yang didapat dalam beban penyusutan pada kendaraan dan peralatan kantor di tahun 2016 sebesar 21.250.000 rupiah. Pada beban penyusutan kendaraan dan terdapat sebesar 1.285.416 rupiah. Pada beban penyusutan peralatan kantor, maka berikut tampilan pada daftar aktiva tetap setelah penyesuaian tanggal 31 bulan Desember 2016. Aktiva tanah, dia tidak mempunyai penyusutan tapi memperoleh harga 250 juta. Penyusutan pada tahun 2016 tidak ada. AKM penyusutan juga tidak ada. Nilai buku tidak ada. Gedung sebesar 10%, harga perolehannya 300 juta. Penyusutan tahun 2016 30 juta. AKM penyusutannya 60 juta. Nilai buku 240 juta. Kendaraan 15%, harga perolehan 200 juta. Penyusutan 2016 21 250 juta. Penyusutan
Rp36.250.000, nilai buku Rp163.750 juta. Peralatan kantor 5%, 25 juta. Biaya penyusunan 2016 1.285.416. AKM penyusutan 2.285.416, nilai bukunya Rp22.714.584. Selanjutnya akan dilanjuti oleh Azahra Triasmita Putri. Perkenalkan, nama saya Azahra Triasmita Putri dengan NIM 111903664. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari Fixed Asset PT Seroja. Dalam PT Seroja, hal ini melakukan kegiatan akuntansinya berpedoman pada kebijakan akuntansi perusahaan yang pada prinsipnya sudah mendekati standar akuntansi keuangan atau PESAK. Akan tetapi akan selalu ada ketidaksesuaian. Pada PT Seroja, penyusutan aktiva tetap hanya dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Sementara menurut PESAK, penyusutan yang digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aktiva selama umur manfaatnya antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit. Penulis menyimpulkan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan akuntansinya berpedoman pada kebijakan akuntansi yang sudah mengarah pada PESAK tentang aktiva tetap. Dalam penerapannya, membedakan jenis aktiva tetap dan cara perolehannya. Objek penelitian ini menyusutkan aktiva tetapnya. Perhitungan penyusutan aktiva tetap ini menggunakan metode garis lurus akan memberikan beban penyusutan yang sama setiap tahun. Hasil perhitungan dengan metode garis lurus ini juga tetap layak hanya jika asumsi-asumsinya dipenuhi, yaitu beban dan pemeliharaan tetap konstan sepanjang umur aset, tingkat efisiensi operasi pada periode berjalan dengan baik sama seperti periode-periode sebelumnya. Pendapatan ini bisa dicapai dengan menggunakan aset tersebut jumlah tetap konstan selama tahun-tahun umur aset dan semua estimasi yang diperlukan termasuk estimasi masa manfaat diprediksi dengan tingkat yang memadai. Dalam penyajian dan pengungkapannya, perusahaan menyajikan laporan keuangan yang sudah sesuai standar akuntansi keuangan dan menggunakan beberapa informasi dalam laporan keuangan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.